Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hal yang berbahagia ini kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yakni belajar salah satu disiplin ilmu yang insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar ilmu usul fikih. Sedikit saya ulangi terkait dengan materi kita usul fikih ini hingga pada pembagian atau babun nahyi, ya, bab tentang larangan. Pada pertemuan yang lalu sedikit sudah kita sampaikan bahwa nahyi itu menurut bahasa adalah larangan. Sedangkan menurut istilah menurut Syekh Muhammad Khadari, ya, bahwa pengertian daripada nahyi itu adalah an-nahyu huwa talabul kaffi an fi'lin ala wajhi istihlal. Nahyi ialah perintah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan atas dasar permintaan dari atasan. Artinya bahwa larangan itu berlaku hukum haram di dalamnya apabila yang melarang itu adalah dari yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang kedudukannya lebih rendah. Dari yang kedudukannya lebih tinggi kepada sesuatu yang kedudukannya lebih rendah. Lebih jelasnya, sebuah larangan dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, hambanya umat Muhammad SAW, apabila itu muatan di dalam kalimat Allah dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Rasulullah SAW menunjukkan kepada larangan, maka haram bagi kita untuk melaksanakannya. Ya. Al-aslu fil nahyi lit-tahrim. Ya. Hukum asal dari setiap larangan itu menurut kaidah, ya, adalah menunjukkan kepada haram. Namun tentunya seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa ada beberapa bentuk atau sifat, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW itu yang bisa dijadikan sebagai sebuah tanda atau patokan bahwa hal itu akan menunjukkan kepada larangan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kemarin sudah dijelaskan fi'il mudhari yang didahului dengan lamun nahyi. Jadi fi'il mudhari
yang didahului dengan lamun nahyi. Apa fi'il mudhari itu? Apa fi'il mudhari itu? Kok jangan ragu-ragu? Ya, kan sudah diajarkan ilmu alat kemarin. Apa masalah kemudian ada kekeliruan, ya itu biasa. Apa fi'il mudhari itu? Misalnya kemarin sudah saya contohkan tentang fi'il mudhari yang dalam sebuah kalimat kemudian didahului oleh lamun nahyi dalam kalimat itu, maka akan menunjukkan kepada keharaman sesuatu untuk dikerjakan. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan la tufsidu fil ardi, ya, la tufsidu fil ardi. Apa pengertiannya itu dalam Al-Quran? La tufsidu fil ardi. Ini salah satu contoh fi'il mudhari yang didahului oleh lamun nahyi. Fi'il mudhari di mana dalam kalimat ini? La tufsidu fil ardi. Ya. Jadi janganlah kamu berbuat kerusakan. Jadi secara garis besarnya bentuk kerusakan apapun di atas dunia ini, di bumi ini, ya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat seperti itu. Karena perintah, karena larangan ini dari atas ke bawah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya bernama manusia, maka haram hukumnya untuk berbuat kerusakan. Contohnya kerusakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngebom, ya, ngebom ikan di laut. Kemudian penggunaan potasium di laut, ya. Kemudian penebangan hutan, ya, yang berlebihan. Itu adalah bentuk kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haram hukumnya. Jadi orang-orang yang melakukan kerusakan baik dalam bentuk bom, potasium, perusakan hutan dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada dosa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian sifat yang kedua menunjukkan kepada keharaman sesuatu apabila kalau tadi fi'il mudhari, ya, yang didahului oleh lamun nahyi, maka yang kedua fi'il mudhari yang didahului dengan lam nafiyah, ya, lam nafiyah, ya, lam nafiyah, lam tidak, ya, lam yang menunjukkan tidak, ya, lam nafiyah. Misalnya dalam sebuah kalimat, ya, kita contohkan fi'il mudhari yang didahului dengan lam nafiyah itu, ya, la yaf'alu syai'an, la yaf'alu syai'an. Ia tidak mengerjakan sesuatu. La yaf'alu syai'an. Ia tidak mengerjakan sesuatu. Ya. Ini fi'il mudhari yang didahului dengan lam nafiyah. Ya. Jadi bentuk fi'il mudhari yang didahului oleh lam nafiyah. Lam nafiyah. Ya. Kemudian kata-kata lain dalam Al-Quran ataupun dalam hadis apabila kamu temui, ya, kata-kata itu kata-kata yang menunjukkan larangan
untuk mencegah ataupun larangan untuk mengerjakan sesuatu, ada kalimat di dalam Al-Quran kamu temui kata-kata harama. Ya, harama. Ya. Kalimat haram, mengharamkan ya. Harama artinya mengharamkan. Harama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Jadi innama harama. Ya. Kalau dalam kalimat ini justru didahului dengan harfu inna. Harfu inna. Ya. Innama harama dalam Al-Quran itu. Harama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya. Hanya saja ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maitata bangkai wadama darah walahmal khinzir. Apa walahmal khinzir? Wa ma uhilla li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih. Jadi itulah 4 sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengawali kalimat haram ini dengan harfu inama. Harfu inama itu huruf pembatas. Maka Allah Subhanahu wa taala membatas untuk makanan itu yang haram hanya ada 4. Ya. Itulah contoh dari kalimat haram. Jelas-jelas mengharamkan. Kemudian dalam Al-Quran dan hadis mungkin nanti akan kamu temui juga kalimat naha. Ya. Kalimat naha. Ya. Kalimat naha ya, artinya melarang. Kalau tadi harama mengharamkan, kalau naha mengharamkan. Tadi harama, kalau naha melarang. Jadi kalau ada kalimat naha dalam Al-Quran dan hadis, ya itu berarti melarang. Di antara bentuk-bentuk kalimat yang bisa menunjukkan keharaman sesuatu itu apabila di dalam kalimat itu juga ada kata nah. Kemudian yang ketiga adalah apabila kamu temui dalam Al-Quran dan hadis ada kata utrak, ya. Utrak, ya. Utrak itu artinya tinggalkanlah. Tinggalkanlah, sama pengertian dan konsekuensi yang terjadi dengan kalimat harama dan kalimat naha. Ya. Utrak itu memiliki konsekuensi yang sama. Berarti harama, naha sama. Juga tidak boleh atau diharamkan ya untuk mengerjakan sesuatu itu ya, ataupun dilarang untuk mengerjakan sesuatu itu ya dengan kalimat utrak, tinggalkanlah. Ya. Yang terakhir, apabila kamu temui dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Muhammad SAW kalimat zarun, ya. Zarun, zar, ya. Zar, kalimat zar. Artinya zar itu biarlah, biarlah. Kalau ada kalimat zar, biarlah, ya, artinya biarlah.
ini berarti dikehendaki ya, untuk dilakukan di jamaah. Terkadang kita puasa rumah tangga, di dalam rumah tangga, orang tua karena sudah lebih kuliah sabar ya, ke anaknya terkadang tanpa sengaja mengeluarkan ataupun dengan sengaja mengeluarkan kalimat basuh. Itu berarti basuh itu hari ini berlebihan itu puasa ya, oleh orang tua tidak menghendaki untuk mengerjakan perbuatan yang hendak kita lakukan. Jadi itulah beberapa ulasan kembali terkait dengan nahi yang sudah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas, kaidah sudah jelas menegaskan bahwa al-aslu bin nahyi lit-tahrim. Jadi hukum asal sesuatu yang dilarang itu adalah haram untuk dilakukan. Ya, illa bidalil kharji. Ya, kecuali ada dalil yang mengeluarkan dari status hukum asal haram itu kepada hukum lain. Ya, kepada hukum lain. Kemarin saya contohkan ya, terkait dengan persoalan itu juga sudah banyak ya. Sesuatu yang dilarang, hukum haram bisa berubah ya, kepada hukum lain. Salah satunya adalah tentang ziarah kubur. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya. Di sini Rasulullah mempergunakan kalimat naha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya. Jadi hukum asal karena berdasarkan kaidah al-aslu bin nahyi lit-tahrim, hukum asal larangan itu adalah haram, maka hukum asal ziarah kubur itu sebetulnya dilarang. Tapi kemudian di ujung hadis ini Rasulullah mengatakan fazurha, ya, sekarang ziarahlah. Ya. Al-amru ba'dan nahyi yuridul ibahah, bukan ibadah. Al-amru ba'dan nahyi yuridul ibahah. Ya. Perintah setelah larangan itu maka menunjukkan kepada hukum ibahah, mubah. Jadi ziarah kubur yang asal hukumnya itu haram berubahlah kepada mubah. Begitu. Jadi tidak selamanya juga hukum asal haram itu tetap haram, tapi tidak boleh berubah kecuali kita punya dalil yang menegaskan kebolehan atau pergeseran hukum haram itu kepada hukum lain. Sama dengan amar, perintah. Ya. Al-aslu bil amri lil wujud. Hukum asal dari setiap perintah itu wajib. Tetapi bisa saja hukum wajib itu berubah kepada hukum lain, tentunya karena ada dalil yang memalingkan hukum asalnya. Jadi begitu untuk mengingatkan kembali tentang kita akan bab nahi atau pelajaran usul fikih yang berkaitan dengan larangan ini. Jadi anak sekalian yang saya banggakan, kita lanjutkan pada materi tentang bab nahi ini kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, kajian kita pada pertemuan minggu sebelumnya. Kemarin kita sudah sampai kepada pembagian nahi, ya, pembagian nahi.
bisa berubah kepada hukum lain apabila ada dalil yang memalingkan. Itu contoh yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian contoh lain misalnya ya, hukum asal haram sesuai dengan kaidah itu bisa sewaktu-waktu berubah kepada makruh. Ya. Contohnya apa kemarin? Contohnya apa kemarin? Sesuatu yang haram bisa berubah kepada makruh. Contoh yang sudah saya sampaikan kemarin tentang sholat di kandang unta. Berarti tidak dicatat kemarin itu. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta Tirmizi, di situ disebutkan dalam hadis itu, la tusallu fi mabarak al-ibil. Ya. Janganlah kamu, kata Rasulullah SAW, sholat atau bersembahyang dalam kandang unta atau tempat unta berteduh. Ya. Janganlah kamu sholat di kandang unta atau tempat unta berteduh. Ya. Larangan dalam hadis ini ya itu berubah kepada makruh, ya, bukan lagi haram, ya, tetapi berubah kepada makruh. Kemudian contoh kedua adalah berubah keharaman sesuatu itu kepada doa. Ya. Haram untuk melakukan sesuatu berdasarkan kaidah usul fikih, tapi bisa berubah larangan itu kepada doa. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 286, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan kalimat lamun nahyi, tetapi lamun nahyi di sini berubah kepada doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah atau ya Tuhanku, hai Tuhanku, ya, la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami. Ya. La tu'akhidna, jangan engkau siksa kami in nasina aw akhtana, jika kami lupa, jika kami salah dan lupa. Ya, jika kami lupa. Jadi di dalam Al-Quran ini kalimatnya lamun nahyi, tetapi karena yang mempergunakan kalimat ini adalah manusia kepada atasannya, kepada sesuatu yang lebih tinggi, maka berubah hukum haram kepada doa. Kita yang mengatakan dalam doa kita, Rabbana bukan terpaku manusia, ya. Dipakai terpaku agar dahaya kita, ya, dahaya siksa terpaku. Jangan kau siksa kami Allah jika kami salah lupa. Ya. Tapi karena sekali lagi dari bawah ke atas, ya, maka status hukumnya itu bukan lagi haram, ya, tetapi berubah menjadi dosa. Juga status hukum haram kemarin bisa berubah, ya, dari haram kepada al-irsyad. Irsyad itu mengingatkan, ya.
Irsyad itu mengingatkan, ya, menunjukkan atau mengingatkan. Nah, menunjukkan atau mengingatkan. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Surah Ibrahim ayat 42. Ya. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Ya, itu mengingatkan. Irsyad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa jangan kita kira bahwa Allah itu akan lupa, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya. Ada juga nanti kita temui sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berubah menjadi targhib, ya, targhib. Targhib itu menyenangkan untuk menyenangkan hati, ya. Untuk menyenangkan hati. Di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar di Gua Thur, ya, karena Abu Bakar takut ketika pembunuh bayaran yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk membunuh Muhammad pada saat itu. Apa kata Muhammad yang diabadikan dalam Al-Quran? La tahzan innallaha ma'ana. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan, innallaha ma'ana, kita turun Allah Ta'ala dan sian ke aku, ke kita. Ya. Itu dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 41. Ayat 41. Kemudian larangan yang menunjukkan hal itu juga bisa berubah kepada ta'is. Ta'is itu menerangkan bahwa yang demikian itu tidak mungkin bisa dicapai. Ya. Sesuatu itu tidak mungkin dicapai. Ya. Sesuatu itu tidak mungkin dicapai. Contohnya misalnya dalam surah At-Tahrim, ayat 8 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, La ta'tadiru al-yawm. Janganlah kamu meminta udzur pada hari ini. Di dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, La ta'tadiru al-yawm. Janganlah kamu meminta udzur pada hari ini. Jadi ditangkis, ya. Kemudian Anda juga nanti kamu temui tahdid, ya. Tahdid itu untuk mengajar. Nanti semua catatan-catatan yang saya sampaikan dari awal tadi itu nanti kita akan periksa satu persatu, ya. Ya. Apakah masih ada atau sudah dibuang ke tong sampah. Ya. Kemudian tahdid, ya, untuk mengancam. Ya. Jadi misalnya untuk mengancam itu sebuah pernyataan dari seorang bos, ya. Bos kepada bawahannya, kepada anak buahnya, kepada pelayannya. Ya. Jangan engkau hiraukan urusanku. Jangan engkau hiraukan urusanku. Nah, itu pernyataan bos kepada bawahannya, pelayannya. Ya. Jangan engkau hiraukan urusanku. Ya. Itu tahdid, ya, untuk mengancam. Ya.
kalimat mengancam. Jadi itu akan kita temui juga di dalam beberapa ayat ataupun hadis Rasulullah, kalimat-kalimat yang mengancam. Ya. Kemudian ya akan kita temui juga nanti sesuatu yang menerangkan akibat. Sesuatu yang menerangkan akibat itu bisa kita temui, maka itu menunjukkan kepada keharaman asalnya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Ya, di dalam surah Al-Imran ayat 16. Jangan kamu mengira, wala tahsabanna alladziina qutilu, jangan kamu mengira bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, amwatan bal ahya, bahwa mereka itu mati. Ya. Bal ahya, tetapi mereka itu hidup. Ya. Ini untuk menerangkan sebuah akibat. Ya. Bahwa keharaman lamun nahyi di dalam kalimat itu tidak semata-mata menunjukkan kepada keharaman, tetapi ada juga lamun nahyi yang sifatnya untuk menerangkan sebuah akibat. Ya, contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Imran 16 ini, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah ya amwatan bal ahya. Jadi jangan kamu kira kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Ya, mereka itu hidup. Ya. Jadi itulah beberapa pembagian nahi sekaligus pergeseran dari status hukum nahi itu kepada hukum lain ataupun kepada keterangan-keterangan lain. Jadi anak kalian yang saya banggakan, itulah sekali lagi beberapa hal yang perlu disampaikan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau sekiranya ada yang kurang jelas, maka silakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita pada malam hari yang berbahagia ini. Dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pasal am, ya, pasal tentang keumuman, ya, tentang sesuatu yang umum. Pasal am, ya. Jadi am itu tidak sama dengan mutlak. Ya. Itu yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu, bahwa mas am itu tidak sama dengan mutlak. Ya. Tidak sama. Jadi kita harus betul-betul jeli melihat sebuah kalimat agar tidak keliru memberikan sebuah penafsiran dan tidak keliru dalam sebuah istimbat hukum. Ya. An sekali lagi tidak sama dengan mutlak. An itu dari segi istilah, dari segi bahasa umum. Dari segi istilah, an itu adalah al-amru huwa lafdun sudah al-amru
huwa lafdun wudi'al dilalah ala afradin ghair maqsurina ala sabil salul wal istidrak. Am ialah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan suatu arti yang kondisinya dapat terwujud pada satuan-satuan yang banyak dengan tidak terbatas. Itulah pengertian daripada am, ya, dari segi istilahnya. Ya. Jadi am itu adalah suatu lafaz yang memang diciptakan untuk melengkapi segala satuan-satuan yang sifat dari satuan-satuan itu dapat masuk ke dalam arti lafaz yang diucapkan. Ya. Saya ingin memberikan sebuah gambaran sederhana tentang am ini. Misalnya ada lafaz al-insan. Ya. Ada lafaz al-insan. Al-insan itu memang lafaz yang bermakna satu, ya, yaitu manusia. Al-insan itu, ya, memang sebuah kalimat yang bermakna satu. Artinya manusia. Al-insan itu manusia. Tetapi perlu diingat bahwa di dalam kalimat al-insan itu mengandung segala bentuk satuan-satuan yang dikatakan manusia. Mengandung segala bentuk satuan-satuan yang dikatakan manusia. Sehingga dengan mengatakan lafaz insan telah bisa memasukkan semua jenis manusia secara keseluruhan. Jadi kalimat al-insan itu bermakna memang satu maknanya, manusia. Tetapi ketika kalimat itu diucapkan al-insan berarti mengenai semua manusia. Beda kalau kita mengatakan al-insan itu memang nama manusia seperti warisan, ya, anak insan, ya, manusia. Berarti kalau kita menuju kepada insan anak mujamah berarti ya satu orang. Tetapi secara garis besarnya ketika seseorang mengucapkan al-insan berarti bukan hanya satu manusia yang termasuk di dalamnya adalah semua manusia. Karena sifat al-insan itu adalah kalimat umum. Ya. Sama dengan misalnya kalimat binatang. Ya, binatang, al-hayawan. Ya. Ketika kalimat binatang atau al-hayawan kita ucapkan berarti tanpa menunjuk kepada salah satu di antara binatang yang ada, tetapi semua binatang masuk di dalam kalimat itu. Jadi sifatnya umum. Ya. Kalau misalnya siswa amanah, berarti semua siswa amanah bukan hanya laki-laki, tetapi juga masuk di dalamnya perempuan. Karena sifatnya umum. Ya. Guru amanah berarti tidak hanya termasuk saya atau ustaz yang lain, tapi semuanya guru-guru di amanah masuk dalam kategori itu. Jadi sifatnya umum. Ya. Kalimatnya satu, tetapi bermakna luas, tidak hanya fokus kepada
satu orang. Ya. Jadi pengertian am semacam itulah yang membuat terjadinya sebuah perbuatan yang terdapat di dalam lafaz am. Jadi begitu gambaran sederhananya bahwa am itu adalah sesuatu yang pengertiannya dari segi bahasa umum. Ya, umum. Ya. Itu am. Lalu tadi sudah kita sampaikan bahwa am itu tidak sama dengan mutlak. Ya. Kalau tidak sama, kalau demikian berarti mutlak itu apa? Kalau dia tidak sama dengan am. Ya. Jadi kalau mutlak itu, ya, mutlak itu secara satu persatu, ya, dari satuannya, sehingga seandainya ada kalimat atau lafaz raqabah diucapkan, maka yang dimaksud adalah seorang saya. Ya, itu yang bisa disampaikan tentang mutlak, ya. Nah, jadi dengan jalan bergantian, ya, mutlak itu terlepas, ya, tidak terikat juga, tidak terikat. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara am dengan mutlak. Jadi seperti yang saya katakan, itu saja dulu tambahan dari kelanjutan materi kita pada minggu yang lalu tentang pelajaran usul fikih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terutama bagi saya pribadi dan umumnya kepada peserta kajian pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup, sekali lagi barangkali ada pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya sebelum kita tutup atau kita akhiri kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Dipersilakan. Ada pertanyaan? Kata al-insan itu Ustaz, apa menunjukkan jumlah apa berarti Ustaz? Boleh tengok sini. Pembahasan al-am, pasal am kita pada kesempatan ini, salah satu contoh yang kita kemukakan tadi adalah kalimat al-insan. Al-insan itu manusia artinya, ya, manusia. Jadi karena sifatnya umum, manusia mana tidak ditunjukkan atau siapa, maka al-insan itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada keumuman sebuah lafaz. Ya, karena ia tidak menunjuk kepada salah satu di antara sekian banyak manusia. Ya, kecuali memang ditunjuk. Jadi kalau ada perintah misalnya dari guru, dari ustaz, ya, untuk siswa besok jangan lupa untuk membersihkan halaman musola, ya. Berarti ini kalimatnya umum, ya, tidak menunjuk kepada salah satu siswa. Berarti semua siswa punya tugas untuk mengerjakan, ya, kebersihan di lingkungan musola. Ya. Kecuali kalau misalnya mengatakan azan, Martin besok bersihkan musola, berarti yang lain tidak kena perintah karena sudah ditunjukkan kepada fokus kepada salah satu atau dua di antara siswa itu. Ya. Kulu wasmabu, makan dan minumlah misalnya.
tapi tidak disebutkan makan apa. Ya. Makan apa tidak disebutkan. Karena itu ya, mau makan apa saja boleh sebetulnya. Kalau kita berdasarkan kepada keumuman lafaz ini, kita hanya diperintah makan dan minum. Apa yang perlu dimakan dan diminum itu tidak disebutkan jenis makanannya. Maka makanan di situ statusnya umum. Ya, minuman di situ statusnya umum. Kita mau minum apa saja boleh. Ya, mau makan apa saja boleh. Ya. Karena tidak disebutkan di situ. Ya. Ada pertanyaan? Guru adalah berkelas. Ya. Keluar. Keluarkan. Keluar. Berarti ini telah menunjukkan mati disuruh keluar, tapi memang disuruh keluar. Ya. Jadi perhatikan kalimat dari guru itu. Ya, nanti dipergunakan untuk berdalih. Ya, mengelak dari pernyataan. Ya. Siswa-siswi amanah dilarang merokok, berarti memang ngalui boleh ngerokok. Ya, makanya kemarin pada saat upacara ikrar itu saya minta dirubah, siswa-siswi dilarang membawa HP di lingkungan sekolah. Ya, dilarang apalagi merokok di memakai seragam sekolah. Nanti bisa-bisa anak-anak itu ya merokok tidak pakai seragam sekolah, ketika ditegur saya kan tidak pakai seragam sekolah nih. Ya. Jadi terlepas dia, ya. Karena sudah tidak pakai seragam sekolah alasannya boleh merokok. Makanya kemarin saya minta dirubah itu, pokoknya tidak boleh merokok. Ya. Jadi di lingkungan sekolah kah, pakai seragam kah atau tidak, ya tetap tidak boleh. Jadi kita juga sebetulnya harus hati-hati membuat sebuah kalimat, ya, agar kemudian kita tidak disekat dengan kalimat yang kita buat sendiri. Tidak boleh membawa HP di lingkungan sekolah. Nanti dia pegang HP di luar lingkungan sekolah. Jadi perhatikan kalimatnya. Apalagi kalau itu berbicara tentang hukum nanti, hukum pidana atau perdata, sebuah kalimat yang dikatakan itu bisa justru jadi bumerang, bisa menjadi penyebab kita dihukum sendiri oleh kalimat kita sendiri. Jadi harus hati-hati berbicara singkat tapi jelas. Ya, jangan menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan. Ya. Dan jangan banyak bertanya agar tidak mengundang pertanyaan-pertanyaan lain. Gimana, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya mau periksa dulu.